Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Energi Positif. Hari ini Kamis 31 Desember 2020 adalah hari terakhir saya membuat video di tahun 2020. This is the end of 2020. Ini adalah hari terakhir dari tahun 2020. Selamat datang tahun 2021. Seperti umumnya tayangan-tayangan, ya, video-video yang dibuat di akhir tahun, kali ini pun saya berniat untuk melakukan flashback atau menyampaikan kesan-kesan saya yang telah saya alami sepanjang 2020 lalu. Nanti setelah ini juga saya akan menampilkan video-video yang saya buat dari kumpulan kesan-kesan yang dialami teman-teman saya, kesan-kesan mungkin juga liku-liku kehidupan yang mereka sudah lewati sepanjang tahun 2020 ini, dan bagaimana harapan-harapan, target dan juga resolusi yang mereka rencanakan, mereka targetkan untuk tahun 2021. Nah, di tahun 2020 ini bagi saya adalah tahun yang sangat-sangat spesial bagi saya. Sebuah perjalanan yang membuat diri saya benar-benar berubah. Pesan saya sendiri di tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat luar biasa. Pengalaman yang saya dapati adalah pengalaman yang amazing gitu ya, yang tidak pernah saya pikirkan, beyond the mind, tidak pernah saya rencanakan sebelumnya. Saya mengalami banyak obstacle, banyak rintangan, banyak penderitaan, banyak konflik batin di tahun 2020, dan sebagian besar dari kita juga mengalami karena adanya situasi pandemi COVID-19 ini. Namun bagi saya, konflik itu bukan hanya konflik global seperti itu, tapi lebih kepada konflik batin. Yes, saya sangat bersyukur karena sepanjang saya mengalami konflik batin di tahun 2020 ini, saya tidak beneran berkonflik dengan orang lain, tapi semuanya adalah konflik yang ada dalam diri saya. Nah, jadi kalau saya flashback di tahun 2020 itu, saya antara bersyukur dan juga antara menangis gitu ya, karena banyak sekali beban pikiran dan juga hal-hal yang tidak menyenangkan yang mampir di dalam hidup saya. Tapi di awal, di trimester pertama tahun 2020 itu, sekitar Maret sampai April 2020, saya mengalami puncak, the tower moment gitu ya, istilahnya puncak dari konflik batin saya. Dan pada saat itu saya katakan bahwa saya surrender, saya menyerah gitu ya dengan konflik yang saya alami, dan saya mulai tune in ke dalam diri saya sendiri, membiarkan segala sesuatunya berlalu, dan kemudian saya menemukan jawabannya. Jadi di tahun 2020 ini saya mengalami yang namanya, kalau spiritualis itu istilahnya spiritual awakening atau kebangkitan spiritual ya. Kamu bisa searching apa itu spiritual awakening. Dan kemudian mendekati akhir tahun segala sesuatunya menjadi lebih jelas. Dengan adanya rintangan, dengan adanya beban, konflik yang saya alami dalam diri saya yang begitu menekan, bahkan dari sejak tahun 2019, tower itu ternyata membawa saya pada suatu gerbang baru, gerbang spiritual. Pemahaman saya akan jati diri saya. Dan karena itu, sekarang di akhir tahun 2020, ketika saya flashback lagi di awal-awal tahun 2020, saya mengambil kesimpulan bahwa yes, saya sangat bersyukur saya boleh atau dapat mengalami rintangan-rintangan itu hanya untuk menemukan diri saya yang sekarang, menemukan diri saya yang sejati. Karena kalau saya tidak mengalami rintangan-rintangan itu, konflik-konflik batin itu, maka saya mustahil untuk memahami keberadaan saya sekarang. Ya, saya benar-benar melihat dunia, melihat diri saya sendiri dengan dengan sisi yang berbeda, melihat dunia dengan cara yang berbeda saat ini. Dan saya boleh dikatakan di akhir tahun 2020 ini sudah mulai memasuki sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih mirip jati diri saya. Saya memutuskan untuk membuat YouTube channel secara spontan aja gitu ya, bukan karena saya ingin terkenal atau kenapa, karena saya selalu punya kerinduan untuk membagikan apa yang saya ketahui dan saya
saya harap apa yang saya ketahui bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman yang menyaksikannya gitu ya. Selain itu saya memang punya goal yang lain yang sebenarnya lebih kepada passion saya, hasrat saya. Akhirnya saya katakan bahwa inilah dunia saya, inilah yang saya sukai ya. Hal-hal yang saya sukai akan mulai saya lakukan. Nah, itu adalah kesan-kesan saya di sepanjang tahun 2020. Mengenai resolusi tahun 2021 harus saya katakan di sini bahwa dulu saya hanya ikut-ikutan. Setiap kali pergantian tahun baru saya bikin list, saya bikin resolusi gitu istilahnya, resolusi tahun baru. Saya bikin daftar, saya harus menjadi ini, saya berubah menjadi orang yang begini, saya harus mencapai ini itu gitu ya. Sampai kemudian biasanya di bulan Februari saya sudah lupa sama sekali dengan resolusi yang pernah saya buat, dan biasanya saya jadi geli sendiri ketika membaca list daftar resolusi saya di awal tahun. Tapi sekarang ada bedanya. Ketika saya sudah semakin tune in ke dalam diri saya sendiri, ketika saya sudah benar-benar memahami jati diri saya sendiri, awal tahun 2021 ini saya sudah menyusun resolusi saya, tapi berbeda dengan tahun kemarin. Kali ini saya menyusun resolusi saya memproyeksikan masa depan saya 1 tahun ke depan secara sadar, dengan sengaja. Bukan dengan karena ikut-ikutan atau sebagainya itu, tapi saya benar-benar sengaja melakukannya, dan saya proyeksikan, saya atensikan ya hidup saya ke depan dengan melalui resolusi-resolusi itu, dan saya cukup optimis bahwa saya akan mencapai resolusi itu, karena saya yakin ketika kamu mengenal diri kamu sendiri, maka kamu dapat mengubah hidup kamu sendiri. Nah, berikut adalah cuplikan video singkat yang saya ambil dari beberapa teman saya. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai kenang-kenangan, dan terutama bagi teman-teman saya dan bagi saya pribadi, untuk mengingatkan kita semua ketika bulan waktu berjalan ya, di sepanjang tahun 2021, bahwa kita pernah punya goal ini. Jangan jadi malu kalau menonton video ini di bulan Maret atau bulan April atau bulan Juni nanti, tapi biarlah ini menjadi pengingat kita bahwa di akhir tahun 2020 kita pernah membuat video ini, kita pernah memimpikan sesuatu, kita pernah berimajinasi, merencanakan sesuatu. Jangan menjadi malu, jangan pesimis tentang masa depan kita, tentang rencana kita, tapi jadikan video ini adalah pengingat bahwa kita punya mimpi dan kita ingin kita bisa mencapainya. Silakan kamu simak videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petra Talita. Kesan aku di tahun 2020 ini sangat banyak, suka dan duka yang aku lalui maupun kebahagiaan. Yang pertama, saya melalui tahap-tahap kesulitan dan kemudahan. Alhamdulillah di tahun 2020 ini aku nikah. Di tahun 2020 ini sudah menikah. Allah memberikan aku kerjaan dan bisnis. Yang pertama kali yaitu bisnis mini golf. Semoga untuk kedepannya bisnis mini golf kami ini, semoga untuk ke depan ini bertambah lebih banyak lagi resellernya. Di tahun 2020 ini reseller kami baru 12 reseller, dan semoga untuk tahun 2021 nanti untuk bertambah lebih banyak lagi, semoga Allah mengizinkan. Dan alhamdulillah lagi Allah memberikan kebahagiaan lagi untuk kami mendapatkan dedek bayi, dan semoga untuk tahun 2021 nanti lahirannya secara normal, bayinya sehat, pintar dan soleh. Semoga juga harapan 2021 ini semoga bisnis es kami Kaufel semoga diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan semoga lancar dan sukses. Dan ada lagi bisnis Sub Express, dan semoga itu bisnis Sub Express kami untuk buka cabang di Kabupaten Muara Enim dan Pali, semoga diberi kemudahan dan diberi kelancaran. Dan itulah kesan dan harapan saya
Terima kasih sudah warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan guys, nama saya Rini Purnamasari, sering dipanggil nama baru Mona Lisa. Kesan saya di tahun 2020 campur aduk, ada sedih, senang, bahagia. Senangnya itu kalau berkumpul dengan teman-teman kerja seperti di grup The Gang, dan menjadi kesan sedih saya yaitu beban pikiran saya, banyak teman-teman menanyai kapan menikah. Itu menjadi beban pikiran saya di tahun 2020, dan harapan saya di tahun 2021 semoga saya mendapatkan jodoh atau imam yang baik yang bisa membimbing saya dan menuntun saya dengan saya. Dan saya juga mempunyai keinginan di tahun 2021 supaya saya bisa membangun rumah baik, meskipun itu rumah orang tua saya, jadi motivasi saya, dan semoga saya bisa ada sedikit rezeki. Saya ingin membeli itu tanah meskipun kecil ukurannya, dan niat saya mau usaha dagang. Itu yang saya di tahun 2021, semoga tercapai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadis Kurnia, dan saya pada 2020 ini, pada tahun 2020 ini terlalu sulit ya bagi saya, karena saya menghadapi pandemi, termasuk saya dan keluarga saya. Harapan saya pribadi untuk 2020 ini, semoga cicilan motor saya lunas, dan target saya ingin membeli tanah dan segera ingin membangun rumah. Semoga Allah melancarkan semua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Paramida dari Pali. Pesan saya di tahun 2020, saya mengalami banyak suka dan duka terhadap pilihan yang membuat saya merasa tidak nyaman. Dan di tahun 2020, saya menyesalkan sesuatu karena saya tidak bisa memberikan ASI eksklusif terhadap anak saya. Sampai anak saya bisa mengasi eksklusif itu sampai 1 tahun 6 bulan. Di tahun 2020 kami mengalami banyak kesedihan dan banyak menahan sebuah keinginan-keinginan, karena saya bisa mengontrol keinginan saya. Semoga di tahun 2021 apa yang kami inginkan bisa terwujud, dan kami berharap supaya kami bisa memiliki kebun, tanah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa harapannya di tahun 2021? Kesan 2020 kemarin. Pakai masker lagi. Di 2020 itu, aduh, penuh suka dan duka lah. Satunya itu berhasil bikin rumah walaupun kecil-kecil. Alhamdulillah. Meskipun tempatnya di tengah, jauh sekali dari peradaban dunia, tapi alhamdulillah. Kemudian sudah dapat anak 2. Habis itu apa ya? Udahlah, itu aja kali ya. Harapan Harapan 2021. ke 2021 itu mudah-mudahan tanahnya laku ya. Laku sedih aku. Paling nggak punya bumbung gitu kan. Oh, jual tanah. Terus Oke. tanahnya tuh di itu sudah di apa tuh? Dicor. Dicor. Harapannya. Kayak jalan ke rumah maksudnya ya. jadi kan bisa undang-undang, kita bisa party-party tuh di rumah, ya nggak sih, kalau jalan bagus. Mungkin kalau untuk kerjaan nggak tahu ya, mungkin mudah-mudahan kita nggak berpisah ya, cing. Yang mudah-mudahan lebih baik lagi, terus kita sukses dimanapun berada, Mbak. Mesti pegang teguh integritas. Ya. Amin. Aneka ya, Amin. Dadah, bye-bye. Bye. Thank you. Halo. Halo, Dek.
Halo, Malik. Main apa Malik? Malik ikut kerja ya? Oh ini dia pada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmawati. Kesan-kesan saya di tahun 2020 ini, alhamdulillah diperkenalkan dan bersama dengan orang-orang baik di sekitar saya, teman-teman saya yang peduli sama saya, yang memberikan masukan tentang hal-hal kehidupan, menjadikan saya semakin dewasa. Dan juga apa yang saya harapkan di tahun ini, alhamdulillah sedikit dengan sedikitnya tercapai. Apa yang saya inginkan, alhamdulillah terpenuhi. Tahun depan saya semoga menjadi pribadi yang lebih baik, keluarga saya sehat semua, teman-teman saya selalu dikelilingi sama teman-teman yang baik, dan juga semoga apa yang saya inginkan dan semoga juga bisnis saya untuk ke depan berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Irawan. Akan bercerita tentang pengalaman di tahun 2020. Untuk pertama kalinya saya membuka usaha warung kecil-kecilan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan mungkin di tahun 2021 kita akan berpisah, teman-teman, karena saya akan mengajukan resign. Kita akan berpisah. Harapannya di 2021 semoga usaha saya dan keluarga lancar, keluarga saya sehat. Mungkin akan menambah momongan. Iya. Doain ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.